Alhamdulillah ya tulaba talibat nahnu la nazalu natakallam anis sabri fi hadhil munasabah insyaallah sanatakallam anil hadithi sabiq min babi sabr ayyuha iftau kutubakum ani kitab riyadhis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muallif rahimahullah ta'ala al-hadits sabi wa Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati walam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqala lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sabiyyin laha. Wa ana utarjimu lakum ayyuhas sama'u wastami'u wa ta'ammalu. Wa Anasin ayruwiya an Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, meridhoi iman Anas. Qala, berkata ia, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita tabki, yang ia sedang menangis, wanita. Inda qabrin, di sisi satu kuburan, di dekat satu kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Faqala, lalu wanita tadi bilang begini, ilaika anni, ay tanahha. Ilaika anni itu isim fi'il, fi'il amar, artinya tanahha, minggirlah kamu, sonoan kamu ya, tanahha, menyingkirlah kamu. Tanahha, ay tanahha, menyingkirlah kamu. Sono, ngapain kemarin urusan orang segala macam. Astagfirullahaladzim. Kalau bahasa kita yang kira-kira begitu. Fa'innaka lam tusab bi musibati. Fa'innaka, karena sesungguhnya kamu, lam tusab, kamu tidak terkena musibah, bi musibati, dengan musibahku. Walam ta'rifku, dan wanita tadi tidak mengenal Nabi. Walam ta'rifu, dan dia tidak mengenal Nabi. Faqila, lalu dikatakan laha, kepada wanita tadi, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia yang memberi nasihat tadi itu, an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alas ta'akhartum, ditarjamah apa? Fatat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu atat, wanita tadi mendatangi baban Nabi, pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pintu masuk ke rumah, bukan datang di depan pintu doang. Lalu udah biru. Coba cari lalu udah biru. Man, Yusuf, Ajab, enak. Mari Yusuf. Mada? Fil hamam. Ma'arif. Anifan ra'aitu yusalli subah.
Ikhlas wal dzakir sahi wal yunabbahil ghafil wal yuqaz an-naim. Ya pengurus diri. Kalau ada yang tidur suruh bangunin. Jangan ikut tidur pengurus malam. Fatat baba Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita tadi mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina. Falam tajid, lalu wanita tadi tidak mendapati, lalu ia tidak mendapati indahu di sisi Nabi bawabina, para penjaga pintu. Bawab itu bawab, para penjaga pintu, satpam, security, ya, pengawal. Faqalat, lalu wanita tadi bilang, lam a'rifka, aku tidak mengenal kamu. Faqala, lalu Nabi bersabda, innama sabru inda sadmatil ula, innama hanya sanya as-sabru sabar inda sadmatil ula, inda itu ketika as-sadmatil ula, benturan pertama, hantaman pertama. Muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas kesahihan hadis ini. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, tabki ala sabiyyin laha, tabki, wanita tadi menangis, sedang menangis, ala sabiyyin, karena sabiyyin seorang anak, seorang bayi, laha miliknya, milik itu wanita. Wahana assalamualaikum. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Suatu saat ketika Rasulullah lewat di pekuburan, pemakaman, Rasulullah mendapati ada seorang ibu-ibu, emak-emak, lagi nangis di dekat sebuah kuburan. Kalau perempuan itu seringkali terbawa perasaan, apalagi ketika dapat musibah dan seterusnya. Biasanya perasaan dulu. Akhirnya begitu Rasulullah melihat wanita tadi lagi nangis, emak-emak tadi lagi nangis, Rasul nggak mau melin, Rasul tidak membentak, Rasul memberikan nasihat. Kata Rasul, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, sabar itu ya, atas musibah yang menimpamu. Wanita ini agak emosi, dinasihatin, disuruh sabar. Apa dia bilang? Dia tidak bilang, oh terima kasih dinasihatin, syukran ala nasihati, ala nusik. Enggak. Faqalat, lalu wanita tadi bilang begini, ilaika anni. Ilaika itu kalau dalam nahwu isim fi'il amar, artinya tanaha. Tanaha ay ilaika anni, ay tanaha anni. Minggir kamu ke sana. Apa yang kemarin? Ambil pusing urusan orang lain, nyampur aja urusan orang lain. Kalau bahasa kasar begitu, ya. Udah sono minggir, awas. Jangan mare-mare ente, ngapain ente pakai ngasih nasihat? Minggir, ya. Sonoan, udah pergi, roh gitu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Bapak kan nggak tahu musibah apa yang anak alami. Musibah anak ini berat banget dah. Pokoknya nggak ada yang lebih berat daripada anak. Musibah anak berat. Bapak kan nggak tahu apa yang saya alami. Musibah apa yang menimpa saya. Apa musibahnya? Ya, bayinya meninggal. Kan dia di depan kuburan bayinya. Nah, di antara kita seringkali kalau dapat musibah, dinasihatin untuk sabar, suka bilang begitu. Lu kan nggak tahu musibah dan cobaan yang aku alamin berat banget ini. Nggak ada yang lagi lebih berat kecuali aku. Nah, sikap kayak gini salah, nggak tepat, hanya akan membuat semakin berat musibah dan cobaan tadi. Kenapa? Karena begini, pertama, umat Islam diajarin, orang mukmin diajarin,
bahwa musibah yang terberat yang Allah timpakan adalah musibah yang Allah timpakan kepada para nabi, rasul, para wali, para kekasihnya. Sementara musibah yang Allah timpakan kepada selain mereka itu gak seberat mereka, jadi tetap masih ringan kalau dibandingkan dengan cobaan yang Allah timpakan para nabi dan rasul. Keyakinan kita begitu. Kalau keyakinan kita kayak gitu, insya Allah tidak terlalu berat rasanya. Kedua, musibah itu bisa menjadi berat dan ringan tergantung kita menerimanya. Kalau kita terima dengan lapang dada, ikhlas, ridho, insya Allah terasa ringan. Tetapi kalau kita protes, kita nggak terima, komplain, kita menggugat Allah, kita nggak terima, kita bilang brengsek doang nih Allah, astagfirullahaladzim, ente ngasih musibah, kenapa yang lain gak dikasih musibah, ente susah, ente tidak adil dan seterusnya. Nah ini sikap yang kayak seperti ini akan semakin membuat musibah semakin terasa berat gitu. Jadi wanita tadi bilang itu, faina kalam tusabi musibati, ente kan tidak terkena musibah seperti anak kena musibah, ente nggak ngalamin apa yang anak alamin. Walau ta'rifu, kenapa wanita tadi bilang begitu kepada Rasulullah? Karena dia nggak kenal siapa yang berbicara dengan dia nggak tahu bahwa itu nabi gitu. Fakilah, lalu ada yang bilang, ada yang ngasih tahu, innahun nabi, wahai ibu, tadi yang berbicara dengan ibu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya itu ibu-ibu nyesel ya, udah emaknya nggak dikeluarin lagi dah. Akhirnya dia nyesel apa yang dilakukan. Fa'atat baban Nabi SAW, kemudian dia mendatangi rumah Rasulullah. Begitu dia mendatangi rumah Rasulullah, dia kaget. Seorang Rasul, seorang pemimpin dunia akhirat, ternyata di depan pintunya nggak pakai satpam, nggak pakai bawadin, nggak pakai pengawal. Dan memang itu zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah, itu Rasulullah nggak pakai pengawal, bahkan depan pintu juga nggak ada satpam. Faqalat, lalu wanita tadi dalam penyesalan bilang ini, lam a'rifka, afwan, ana nggak kenal baginda, ana nggak kenal engkau ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah SAW nggak marah, Rasul tetap menasihatin lebih lanjut. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Naqra jama'atan ayuha, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanya saja kesabaran, ayuha qaliluni, hanya saja kesabaran itu ketika as-sadmatil ula, benturan pertama, muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Maksudnya begini, penentu sabar dan tidaknya seseorang adalah pada saat pada saat pertama kali terjadi musibah. Kalau pertama kali dia terkena musibah, dia sabar, insya Allah pesonanya dia akan mampu bisa sabar. Tapi kalau pertama kali dia udah nggak bisa sabar, ketika terjadi musibah pertama kali dia nggak bisa sabar, itu kesananya agak repot agar dia bisa sabar. Paling nggak perlu tahapan. Gitu. Ketika seseorang, katakanlah dia kecelakaan, pingsan, berhari-hari komat di ICU. Kemudian sudah sebulan dia sadar. Cuman ada keputusan dari dokter rumah sakit bahwa dia harus diamputasi, harus dipotong kaki. Begitu dia sadar, dia merasakan sesuatu yang beda pada kakinya. Dia berusaha meraba, memegang kakinya, ternyata kakinya dipotong satu, misalkan. Nah di sini ujian kesabaran. Kalau begitu dia pegang, dia dapati ternyata kaki terpotong di dalam musibah, dia mengucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kembali kepada Allah. Kemudian dia sabar, itu inti kesabaran. Sesudah itu insya Allah dia akan bisa sabar.
Tapi kalau pertama kali begitu dia tahu katakanlah kambingnya dipotong, langsung dia berontak, langsung dia protes, langsung dia marah-marah, langsung dia tidak sabar, langsung keluar sumpah serapah dari mulutnya, brengsek, keluar, sialan, dongkal dan seterusnya. Dongkal ini kalian aja pempek. Total dia nggak sabar, total dia protes. Nah ini dinyatakan dia tidak berhasil sabar pada waktu benturan pertama. Kayak tadi, ibu-ibu ketika dia dapat berita atau dia tahu bayinya meninggal, tetapi dia sabar diucapin innalillah wa inna ilaihi raji'un, insyaallah sesudah itu dia bisa sabar. Baik, al-murad min hada. Paham ya? Kebanyakan kan kita ketika awal dapat musibah sabar apa enggak? Enggak. Kita lagi jalan, kaki kena beling, jebret aja. Langsung sabar, langsung ingat Allah, atau langsung pengen ngomel. Brengsek bang di beling, siapa yang mau paku? Siapa yang mau beling? Mampus sekalian. Biasanya kita kayak gitu. Tapi orang-orang yang imannya kuat, iman yang orang-orang yang imannya tebal, insya Allah dia bisa sabar. Begitu terjadi benturan pertama pada musibah, langsung dia kembalikan ke Allah, langsung dia ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap nggak ada? Cakap, gitu ya. Cuma kadang-kadang suka bingung nih, kenapa orang benci dan tidak mau masalah. Luasin. Al-an al-hadits tsamin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ma li 'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qawadtu safiyahu min ahli dunya thumma tabasahu illa al-jannata rawahu al-Bukhari. Wa Nabi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Redeman Abu Hurairah. Tadzakartum Mas Abi Hurairah al-asli. Siapa Nabi Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin. Ayo hafal di duni Abdurrahman bin Sakhar. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah li abdi bagi hambaku al mukmini yang beriman, di sisiku jazaa'un balasan idza apabila qabattu aku menggenggam, aku mencabut, aku mewafatkan sofiyahu kekasihnya, orang yang ia sayangi, min ahli dunia daripada ahli dunia, tsumma tabasahu kemudian ihtabasahu dia menghadapinya dengan sabar dan dia berharap pahala kepada Allah. Tsumma tabasahu kemudian dia menahannya, kemudian dia menghadapinya dengan sabar. Obat tadi ya, dan dia berharap pahala sama Allah. Illal jannata, tidak ada balasan kecuali surga. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Alas jurusan ya. Badin man ma'asa au nama fal yuqam min majlisi. Ubainul lakum ba'dal bayan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Kalau ada sebuah hadis, formatnya bentuknya adalah seperti
Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Kan waktu itu udah ya, bulan Ramadan apa kapan? Hadis Qudsi, ayuhal liduni hadithun Qudsiyun, hadis Qudsi. Nah, ada kata-kata yaqulullah Ta'ala inna dilala. Kalau orang Jawa bilang endilala, kurang tebal juga ya, bisa. Dilalah merupakan penunjukan bahwa ini adalah diskusi. Mali abdil mu'mini inti jazabun idza qabatu safiyya min alil jannah thumma tabasa illal jannah min ahli dunya thumma tabasa illal jannah. Artinya begini, ketika ada seorang mukmin, hamba yang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala berikan musibah, cobaan dari dia. Misalkan Allah wafatkan Sofia. Sofia itu artinya kekasihnya, orang yang dia cintai. Sofiyur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Kemudian dia sabar, dia serahkan pada Allah, dia terima, dia berharap pahala Allah. Nah, hamba yang mukmin tadi itu Allah berikan jaminan surga. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Kalau doa tuh jangan apa? Jangan tidak seimbang. Jangan berat sebelah. Doa harus komplit. Jangan hanya kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang sabar, sementara kita tidak berdoa agar kita dijadikan orang bersyukur. Salah itu, berat itu kita. Doa dua-duanya, ya Allah jadikan orang yang sabar ya Allah, jadikan orang yang bersyukur ya Allah. Nah itu lengkap tuh. Kalau dijadikan orang yang bersyukur, berarti nanti diberikan kenikmatan oleh Allah. Kalau jalan untuk sabar, berarti Allah berikan musibah dan cobaan. Kan seimbang tuh. Kalau doa cuma sabar doang, ya Allah jadikan orang sabar ya Allah, ya Allah jadikan orang sabar ya Allah. Nah, jalan untuk sabar adalah dikenakan musibah, Allah timpakan cobaan. Berarti kalau orang hanya doa jadikan sabar, siap-siap dia dapat musibah, dapat cobaan. Mau nggak kayak gitu? Teman Nabi ada dulu, dia doanya tidak seimbang, balance ya, pincang sebelah. Ya Allah jadikan saya hari ini termasuk orang yang sabar. Apa yang terjadi? Dapat musibah terus hari itu gitu. Kenapa? Karena jalan untuk sabar kan harus diuji dengan musibah gitu. Tanpa adanya ujian musibah, cobaan dari Allah, nggak ketahuan orang, tidak diketahui apakah seseorang itu emas murni atau emas siluan, apakah dia termasuk orang yang sabar atau tidak. Jadi doanya yang lengkap ya. Baik. Al-haditsul tasi, hadis yang ke-9. Wa Aisyah radhiyallahu anha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitaumun fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu la illa kana lahu mithlu ajri syahidi rawahu Bukhari. Dari Bukhari. Wa Aisyah tadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia Aisyah ya bini abang itu salat Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah salat, dia bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW anitauun, tentang ta'un ini. Lalu Rasulullah memberitakan kepada Aisyah, Rasulullah
menyampaikan kabar berita kepada Aisyah, memberitahukan annahu kana azaban, bahwasanya dia tahu itu karena adalah ia azaban, hukuman, siksaan. Ya Rasulullah Ta'ala, yang Allah kirimkan siksaan tadi ala mayyasha, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Ala mayyasha, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Faja'alallah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan taun tadi rahmatan, sebagai kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, maka tidak ada seorang, falaisa, maka tidaklah min abdin, seorang hamba pun, tidak ada seorang hamba pun yaqau fi ta'un, yang dia terjatuh dalam ta'un, fayamkutu fi baladi, lalu dia berdiam di daerahnya. Fayamkutu, lalu dia berdiam fi baladi, di daerahnya. Sabiran, al keadaan sabar. Muhtasiban, al keadaannya mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu, dia meyakini annahu la yusifu ila ma kataballahu lah, annahu, bahwasanya kelakuan ayat dhamir hadhihi, ayat dhamir hada, hinama laqina dhamiran wa tarjamna bi tarjama, kelakuan. Annahu, bahwasanya kelakuan, dhamir apa namanya? Dhamir sya'n, dhamir sya'nin. Kulla yawmin huwa fi sya'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ana, bahwasanya kelakuan la yusibuhu, tidaklah menimpa kepada orang mukmin tadi, illa, kecuali maka taballahu lahu, sesuatu yang Allah telah tetapkan, Allah tulis lahu, baginya, bagi mukmin. Alas, illa, kecuali kana lahu, adalah lahu, bagi si mukmin, mithlu ajri syahid, seumpama ajri syahid, pahala orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Alas, bainul lakum fadhul bayan. Wa Aisyah radhiyallahu anha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan laqab Umairah, orang yang pipinya kemerah-merahan. Iya, karena rata-rata kulit orang di sana tuh sebagaimana warna kulit Rasulullah. Apa warna kulit Rasulullah? Abyad syarrabi humra, putih kemerah-merahan. Kalau kulit kita gimana? Coklat, hitam-hitaman. Di semua Allah atur dia. Ini kulitnya ini warna kulitnya ini. Ya bisa mau gimana lagi? Mau protes dengan qada dan qadar, dengan takdir, malah susah itu. Salat Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah anit ta'un, tentang ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un itu wabah penyakit yang menimpa satu daerah. Kalau zaman sekarang ada satu wabah penyakit yang menimpa seluruh dunia, yang disebut apa tuh? Virus corona COVID-19. Sudah, kita tidak terlalu banyak bicara hal itu, yang penting salah umum saja. Kebanyakan bicara itu sih. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit yang menimpa satu daerah. Ada wabah penyakit berupa kolera, sakit perut, ada mati, muntaber, ada lagi virus-virus, ada lagi bakteri-bakteri, banyak dah ya. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada Aisyah bahwa wabah ta'un itu adalah hukuman dari Allah. Jadi hukuman yang Allah kirim kepada orang yang Allah kehendaki. Hukuman dari Allah.
Itu secara umum, tetapi secara khusus kalau orang-orang beriman, taun dan kolera tadi rahmatan lil mukminin adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang beriman itu kasih sayang Allah. Makanya begini anak-anak nih, ketika Allah mengirimkan musibah, banjir besar, Allah mengirimkan musibah gempa bumi menjadi lembek, lentur, kemudian menelan apa yang ada di atasnya. Apakah itu musibah atau siksaan dari Allah atau kasih sayang dari Allah? Apa nilainya? Tergantung orang yang menerima. Kalau musibah tadi ditimpakan dan datang kepada orang-orang kafir, itu hukuman dan siksaan dari Allah, hukuman dunia, belum lagi hukuman akhirat. Kalau musibah tadi ditimpakan kepada orang-orang yang mukmin dan taat kepada Allah, orang-orang yang mukmin yang sabar dan seterusnya, itu adalah ujian yang menghantarkan kepada orang mukmin tadi akan sabar, dia akan berharap-harap dari Allah, sehingga itu bisa menjadi kebaikan buat dia, menghapus dosa-dosa dia dan menaikkan derajat dia. Yang ketiga, nilai satu musibah bisa menjadi teguran. Buat siapa itu teguran tadi? Kalau musibah tadi ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, tetapi mereka masih bandel, masih suka maksiat, masih suka melakukan dosa, Allah tegur agar dia sadar. Apakah dia sadar atau tidak? Itulah falsafah dan arti musibah yang Allah timpakan ke dunia ini. Baik tuh. Jadi nilainya nggak sama, tergantung orang yang menerimanya gitu. Makanya di sini dibilang taun, wabah, penyakit, virus, bakteri dan seterusnya yang mematikan sekalipun adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin. Alaisa min abdin. Zaman Rasul juga udah ada taun gitu. Sehingga pesan Rasul apa di sini? Alaisa min abdin yaqau fi taun. Ketika ada seseorang di daerahnya tertimpa wabah taun, kemudian dia bersabar, dia mengisolasi diri, dia tidak mau keluar dari situ, cuma dengan catatan sabar. Sabar itu artinya dia kembalikan ke Allah, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ingat sama Allah, dia berharap pada Allah, dan dia yakin bahwa sesuatu tadi tidak akan menimpa kepada dia kecuali sesuai takdir dan catatan Allah. Kalau dia melakukan itu, maka dia akan memperoleh pahala mati syahid. Paham? Ya, kalau ada juga orang kafir kan dia nggak terima, malah dia protes sama Allah, dia protes sama Tuhan, dia protes dengan alam, dia protes sama musibah yang ada. Nah, bagi orang kafir seperti ini siksa buat dia semakin tersiksa. Boro-boro dapat pahala syahid juga, malah itu hukuman dan siksaan kepada dia di dunia, belum lagi hukuman akhirat sudah menunggu, belum lagi hukuman neraka sudah menunggu nanti. Kayak itu. Rawahul Bukhari. Al hadis al asyir. Oke, nam sudah kali kayak itu. Kelas kesimpulannya begini saja, bahwa orang mukmin itu adalah orang yang terbaik di antara makhluk Allah yang jenisnya manusia, di mana orang mukmin seluruh permasalahan yang menimpa dia berakibat baik buat dia. Kayak waktu hadis kita sebelumnya deh, ketika seorang mukmin terkena musibah dia sabar, maka sabar baik buat dia. Ketika dia menerima nikmat, dia bersyukur kepada Allah, digunakan nikmat untuk kebaikan, maka syukur tadi baik buat dia. Makanya orang mukmin yang imannya kuat itu karena stres dia. Dapat nikmat sabar, dapat nikmat bersyukur sama Allah, gunakan kenikmatan untuk taat kepada Allah. Terkena musibah sabar, dapat pahala, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Orang mukmin kayak gitu cakep.
Makanya nggak ada istilah stres dalam agama Islam. Kalau memang orang-orang mukmin iman pada kuat, keyakinan pada mantap. Kalau orang kafir atau orang yang iman lemah, enggak, balikannya. Kalau orang kafir, kalau dia terkena musibah, dia nggak sabar, dia protes, dia komplain, dia marah, dia demo Allah, sehingga dia semakin merasa tersiksa, dan itu berakibat fatal buat dia. Kenapa? Karena nanti dia merasakan 2 kali sakit, 2 kali siksaan. Pertama, sakit terhadap musibah itu sendiri. Kedua, dia tersiksa karena dia protes. Baik. Sebaliknya di sisi lain, orang kafir kalau dia mendapat nikmat dari Allah, dia malah kufur nikmat. Dia tidak syukur itu nikmat, tetapi digunakan nikmat untuk maksiat, untuk dosa, untuk melawan Allah dan seterusnya. Maka ketika dia tidak bersyukur nikmat tadi, dia kufur nikmat tadi, akibatnya menjadi buruk buat dia. Artinya apa? Yang dialami oleh orang kafir, baik itu musibah atau nikmat, ujung-ujungnya menjadi keburukan, bumerang, dan hal yang tidak baik buat dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada tasihah umal istiqad naqtim dirasatana hadi fi qira'at kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya